Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Octavian, teman-teman, dari channel Domba Kediri, teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semua? Sudah lama tidak jumpa dengan channel saya, soalnya terus terang baik saya juga sinambi kerja. Jadi untuk pembuatan video ya kita menyempatkan diri, teman-teman, untuk membuat video. Bukan berarti kita terpaksa untuk menyempatkan diri membuat video, tidak, kan, tetapi ya kita aktivitas di rumah itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Lalu ketika nanti ada waktu yang senggang, nah, dan juga sudah ada ide yang masuk untuk bikin konten, nah itu baru dieksekusi, teman-teman. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua. Sudah lama sekali kita tidak jumpa, dan semoga teman-teman semua keadaannya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sing murah rezeki dan keberlimpahan barokah di setiap langkah jenengan semua. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita ngetek video, bikin konten ini waktu ketika sore hari, teman-teman, biasa. Soalnya terus terang saja, kalau menurut pelajaran saya dulu, bahwasanya bulan-bulan tertentu sampai saat ini kan musimnya sebenarnya musim penghujan ya, teman-teman ya. Nah, kan tetapi saat ini kok rasa-rasane rasa-rasane gimana kayak ketiga, teman-teman, ngomeder panasnya ya. Yes, tapi alhamdulillah kemarin sudah ada kiriman hujan dari Allah. Nah, ketika sudah ada kiriman hujan berarti sukete ya wis alhamdulillah rada kelepan ataupun sudah ada pengairan masuk. Jadi seperti itu, teman-teman semua. Nah, oke, teman-teman. Di konten yang seperti saat ini, nah, ini kita akan membahas, teman-teman. Kemarin ada yang bertanya pada saya, Mas, perbedaan domba dengan kambing itu apa sih, Mas? Jadi seperti itu. Nah, nanti dari kita akan kupas satu persatu ya, teman-teman ya, dari perbedaan dan juga kandang, terus pakan, dan juga terus terutama dari segmen pasar, teman-teman, dan keuntungan. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, teman-teman ya. Ini di depan jenengan semua ini adalah domba. Domba itu kalau orang Jawa biasa menyebutnya dengan ternak gibas ataupun wedhus gibas. Nah, dulu ada yang menyebut juga gembel, wedhus gembel. Nah, ini gembel ini, teman-teman. Ini belum dicukur. Nanti insya Allah dalam waktu yang dekat kita akan cukur semuanya, teman-teman, buareng kabeh. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk ternak domba sendiri perbedaannya dengan kambing adalah dari segi fisiknya. Nah, ini bulu, terutama bulu, teman-teman ya. Kalau gibas, kalau domba ataupun gibas itu bulunya dia relatif ngeriwul. Nah, kebanyakan kalau di masyarakat itu warnanya putih. Nah, kan tetapi pada saat ini ada juga domba ataupun gibas itu yang punya corak warna hitam, ada coklat, ada, dan juga agak kemerah-merahan juga ada. Jadi seperti itu. Misalkan kalau hitam itu biasanya yang lagi ngetren itu domba dorper, teman-teman. Kepalanya sini hitam, nah lalu bagian tubuhnya itu berwarna putih. Nah, ada juga domba, biasanya domba Garut. Nah, itu biasanya warnanya hitam, terus si dari belakangnya itu juga putih. Tuh. Kalau domba itu relatif bulunya kriwul. Bulunya itu biasanya kriwul ngedabrus, ngono lek ngomongnya. Nah, terus kalau dari segi kambing, nah, kambing kebanyakan itu bulunya itu lurus-lurus. Bulunya itu lurus-lurus,
Nah, untuk posturnya biasanya antara domba dengan kambing itu lebih tinggi si kambing sendiri, teman-teman. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Kalau kita mengatakan perbedaan dari segi fisik seperti itu tadi, lepomo domba ketok dititeni biasanya kriwul gini lah. Bulu aslinya itu dia kriwul. Nah, kan tetapi kan wis enek sing dicukur, dadine domba iku malah gak duwe ulu. Jadi seperti itu. Terus tahap selanjutnya setelah kita mengenali mengenali apa itu namanya dari segi fisiknya. Nah, di sini kita akan menjelaskan perbedaan antara domba dengan kambing dari segi pakan. Nah, di tempat saya kebanyakan di tempat saya itu kalau domba ataupun gibas seperti ini biasanya mangane rumput, teman-teman. Rumput ataupun grazing. Dia itu tipikal grazing ataupun biasa disebut sebagai pemamah biak yang rumput. Nah, jadi seperti itu yang rumput. Nah, kalau kambing, jangan kambing dulu, kita akan bahas domba dulu. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, kalau misalkan ya domba ini dikasih pakan selain rumput bisa enggak? Contoh dikasih pakan rambanan itu bisa enggak? Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Akan lebih bagus banget kalau jenengan bisa mengupayakan rambanan. Nah, jadi seperti itu. Dipakani suket oke, dipakani rambanan juga lebih oke lagi. Nah, kalau dari segi kambing ya, kalau dari segi kambing biasanya dia itu pemakan rambanan. Nah, pemakan rambanan, jadi kalau diberi rumput biasanya tetap doyan. Tapi dia sudah terbiasa dikasih rumput apa belum. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu dari segi pakan. Kalau pakan lebih bagus memang rambanan, akan tetapi kan ya di tempat saya kan rambanan juga susah, teman-teman. Oleo nanti paling ya sedikit kalau rambanan seperti itu. Nah, kita bahas lagi, bergeser, kita bahas tentang apa jenenge, kandang. Nah, antara domba sama kambing perbedaannya yang pertama itu cuma ini saja, teman-teman. Dari lantai sampai ke sini tempat keluarnya kepala ini, tempat keluarin das. Ini biasanya tingginya itu sekitar 40 sampai 45 cm. Ini untuk domba. Nah, beda kalau dengan kambing. Biasanya kambing itu tingginya dari lantai sampai ini apa itu jenenge wi, ketinggiannya sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada perbedaan lagi di kandang, teman-teman. Kalau domba ini tipikalnya itu tipikal koloni. Jadi misalkan dalam satu ruangan ini dikoloni antara satu pejantan dengan 20 betina, itu tidak akan terjadi berik. Kalau di sini menyebutnya berik, kalau di tempat jenengan mungkin ya sampai serudukan ngono lho, teman. Berantem. Jadi seperti itu. Kalau domba tipikal kandangnya itu kandang koloni. Nah, sedangkan kalau kambing biasanya persekat, teman-teman. Satu. Nah, persekatnya itu biasanya per ekor. Per satu ekor ini biasanya dengan lebar sekitar 1 meter. 1 meter gak sampai, deng, 70 cm biasanya, teman-teman. 70 cm per plong. Jadi seperti itu. Ukurannya seperti itu, teman-teman. Ukuran sekatan per kandang. Nah, nanti kalau perbedaan lagi ya, kalau misalkan domba ini cuma disekat sekian saja, ini sekitar piro ya dure, 1 meteran. Nah, ini 1 meteran lah. 1 meter dia tidak mencolot ataupun melompat. Beda kasus kalau jenengan ngopeni ngopeni kambing, biasanya tingginya kuwi sekitar 1,5 meter. Biasanya sakmono kuwi. Biasanya lek pomo tinggi, antisipasi ben gak mencolot-mencolot. Jadi seperti itu, teman-teman.
Itu perbedaan kandang antara domba dengan kambing. Nah, dari segi kesehatan sih perawatan juga sama saja ya teman-teman ya. Namanya ternak ya harus ada pemantauan setiap hari. Kalau dari segi kesehatan baik obat-obatan maupun treatment ya selebihnya sih sama. Tidak ada perbedaan. Mau misalkan domba obat cacingnya opo, kambing pun juga sama, obat cacingnya juga sama. Nah, ini nanti kita akan membahas yang paling terakhir nih, gonge dan endingnya. Nah, lebih untung mana sih Mas antara domba dengan kambing? Nah, kalau masalah keuntungan teman-teman ya, ini relatif. Dalam artian relatif di beberapa tempat, terus terang saja di daerah sekitar saya, semisalkan Trenggalek, semisalkan Kediri, terus semisalkan juga daerah Tulungagung, itu biasanya mayoritas kalau setiap ada acara, nah itu nanti akan yang disembelih ya teman-teman ya. Yang disembelih adalah kambing. Nah, saya memutuskan domba karena apa ya? Openane penak, sembarang barang lebu pakane. Wis sembuh barang-barang lebu. Prek resek kalau bisa dibilang, jadi seperti itu. Nah, dari segi keuntungan kita tidak bisa melawan arus. Dalam artian melawan arus, misalkan baik pangsa pasare di tempat yang jenengan lebih rame domba. Nah, maka dari sebab itu jenengan ngopeni wedhus. Wedhus apa? Wedhus Jawa. Nah, kalau wedhus Jawa biasanya pemasarannya agak susah kalau sudah seperti itu. Nah, kan tetapi dengan media sosial yang sudah masif seperti saat ini tuh Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya itu sudah mulai banyak teman-teman. Mana peternak domba, mana peternak kambing Jawa ataupun kambing itu sudah mulai banyak. Jadi semisal nanti mau jual, nah kalau misalkan tidak ada belantik, nah biasanya langsung diposting. Ketika diposting biasanya kan sing tumbas ataupun sing lihat postingan jenengan kan bukan cuma daerah lokalan saja. Itu biasanya dari luar kota, koyok masuk, biasanya langsung dibeli. Nah, jadi seperti itu. Kalau masalah keuntungan kembali lagi sama-sama saling menguntungkan, dalam artian sama-sama saling menguntungkan, yaitu openane penting api, biasanya yo hasilnya juga bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Keuntungannya seperti itu. Dari segi perbedaan sudah, dari segi harga yo relatif teman-teman. Soalnya kalau di Kediri ya sekarang ini sudah mulai banyak peternak pemula itu padha ngopeni wedhus kibas. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah. Oke. Cukup sekian ya. Perbedaan domba mungkin dengan kambing. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun di angan-angan saya ini kok ada yang kurang, itu baik jenengan tinggalkan pernyataan ataupun jawaban di kolom komentar. Oke, saya Devi Octavian pamit undur diri teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.